Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kami kita berdoa dimana? Sudah selesai. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Jadi sekarang kita akan mulai pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu terlebih dahulu. Boleh untuk yang disebutkan namanya menyebutkan kabar hari ini. Oke, absen pertama ada Aulia Rahma. Hadir. Kabarnya baik, Bu. Oke, yang selanjutnya ada Vicky. Kabar baik, Bu. Yang selanjutnya Gandes. Kabarnya capek, Bu. Kayla. Kabarnya baik, Bu. Naswa. Hadir. Kabarnya baik, Bu. Zaki. Hadir, Bu, kabarnya lelah. Okan. Hadir, Bu, baik juga. Oke, yang terakhir ada Yeriko. Hadir. Hadir, Bu, kabarnya mantap. Oke, jadi sekarang sebelum mulai pembelajarannya, kalian ada yang masih ingat gak? Kita kemarin sudah mempelajari tentang energi fosil. Masih ingat, Bu? Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai energi ramah lingkungan. Oke, jadi kalian hari ini akan membuat poster kampanye dan tentunya kalian akan menggunakan poster ini untuk dikampanyekan kepada target audiens kalian. Jadi sekarang tugas kalian akan memilih sumber energi apa yang akan kalian buat dan kalian cocok untuk dijadikan sebagai energi terbarukan atau energi apa yang cocok digunakan untuk poster kalian. Oke, jadi apakah kalian siap untuk menjadi tim kampanye pada hari ini? Siap. Oke, sebelum mulai, di sini Ibu akan memberikan kalian gambaran untuk sumber-sumber energi yang dapat kalian gunakan. Oke, di sini terdapat matahari sebagai sumber energi, lalu ada air, ada angin, dan lalu ada energi biomasa. Nah, jadi itu merupakan salah contoh-contoh sumber energi yang akan kalian gunakan untuk menjadi bahan di poster kampanye kalian pada hari ini. Nah, sebelum itu, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menonton sebuah video tentang krisis energi dan dampaknya bagi lingkungan. Oke, mohon disimak terlebih dahulu. Nah, contoh Bayangkan krisis malam energi. yang gelap, tidak ada cahaya lampu, tidak ada suara mesin, semua hening, kecuali suara para aktivitas manusia yang berlari jauh. Bayangkan dunia tanpa listrik, tidak ada lampu yang menyala, tidak ada kulkas yang menjaga makanan tetap segar, dan tidak ada internet. HP kalian tiba-tiba mati, wifi tidak berfungsi, dan yang lebih parah, tidak ada cara buat ngecas baterai. Bayangkan dunia tanpa bahan bakar, mobil-mobil berhenti di tengah jalan, antrean panjang di pom bensin yang sudah gak bisa stop, transportasi lumpuh, dan harga semua barang naik gila-gilaan. Perjalanan ke kantor mustahil, pesawat tidak ada penerbangan. Bayangkan dunia tanpa energi, pabrik-pabrik tutup, bisnis bangkrut, rumah sakit tidak bisa beroperasi, dan makanan di supermarket mulai langka. Orang-orang mulai panik, semua bergantung pada energi. Dan sekarang, energi itu hampir habis. Ini bukan sekadar cerita fiksi, tapi ancaman nyata yang sedang kita hadapi. Dunia. Oke, nah setelah tadi kalian melihat video tentang krisis energi tersebut, menurut kalian apa dampak dari terus menggunakan energi fosil dan apa solusi yang bisa kita lakukan? Saya, Ibu. Ya, silakan. Lingkungan bisa rusak dan tercemar. Saya Bu, polusi udara meningkat Bu. Saya, Bu. Ini makin panas dan saya ada kamar kaca. Saya, Bu. Ya, untuk solusinya kita harus pakai energi terbarukan, Bu. Bu, terakhir. Ya. Gunakan tenaga surya atau air. Oke, betul sekali. Dan jadi sekarang kita akan mempelajari materi tentang energi ramah lingkungan atau energi terbarukan. Jadi sebelum kita memulai tentang tentang materi energi terbarukan, jadi apa sih energi terbarukan itu? Jadi energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber alam yang terus tersedia dan dapat diperbarui seperti matahari, angin, air, dan biomasa. Jadi keunggulan itu apa energi terbarukan ini? Keunggulannya ada ramah lingkungan, tidak akan habis, dan mengurangi emisi karbon. Nah, di
di sini terdapat tabel klasifikasi jenis energi. Oke, nah sekarang kalian coba diperhatikan gambar ini. Nah, menurut kalian jenis energi mana saja yang kalian gunakan di rumah dan mana yang belum pernah kalian gunakan? Oke, boleh dilihat terlebih dahulu. Saya Bu, Ya, oke. di rumah saya pakai jasa kunci listrik Bu. Oke, selanjutnya ada lagi. Saya belum pernah pakai tablet listrik, tapi pernah lihat di sekolah. Saya itu listrik saya dari PLN, tapi nggak tahu dari sumber apa. Oke, nah terima kasih. Kalian udah tahu, kalian tahu tidak kalau misalnya PLN itu bisa berasal dari energi terbarukan, kayak seperti air ataupun dari panas bumi. Terus juga tapi mayoritas di Indonesia ini masih menggunakan batu bara. Jadi makanya dari itu sebagian besar kita harus menghemat energi. Jadi sekarang coba menurut kalian jenis energi mana saja yang tidak habis dan mana saja yang bisa habis. Ya Bu, Lihat di yang bisa habis itu kayak batu bara, minyak dan gas. selanjutnya. Kalau energi matahari dan angin itu nggak akan habis. Oke, tepat sekali. Jadi sekarang kita akan masuk ke konsep dari materi yang akan kita bahas. Oke, sebelum Ibu membahas kembali tadi, apa saja contoh dari sumber energi terbarukan? Ada yang bisa menyebutkan? Matahari, Air. angin, Ya, biomasa. Oke, betul ya. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai sumber energi matahari. Nah, jadi apa sih energi matahari itu? Jadi energi yang berasal dari matahari, baik berupa panas maupun cahaya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti menghasilkan listrik atau energi panas. Nah, energi surya juga ini merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang paling mudah diakses di bumi. Kenapa paling mudah diakses di bumi? Karena ya matahari, gitu kan. Jadi kayak selalu ada. Oke, yang selanjutnya ada energi air. Boleh? Siapa yang ingin membaca? Ya, Riko. Silakan Riko. Energi air adalah energi yang berasal dari pergerakan air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pembangkit listrik, irigasi, dan industri. Energi air juga dikenal sebagai energi hidro dan merupakan salah satu sumber energi terbarukan. Nah, betul, energi air ini, sumber energi air ini bisa digunakan sebagai sumber energi terbarukan karena dapat menghasilkan energi listrik. Oke, yang selanjutnya ada energi angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari gerakan udara. Nah, yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi mekanik atau listrik. Nah, angin sendiri adalah gerakan udara yang disebabkan oleh perbedaan tekanan dan suhu atmosfer. Energi angin juga merupakan sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pembangkit listrik, pompa air, dan pergerakan alat mekanis lainnya. Baik, yang terakhir kita akan membahas mengenai energi biomasa. Jadi energi biomasa adalah energi terbarukan yang dihasilkan dari bahan organik seperti tumbuhan, limbah pertanian, dan kotoran hewan. Nah, bahan-bahan dari organik ini dapat dibakar langsung untuk menghasilkan panas. Diolah menjadi bahan cair atau bahan gas melalui seperti fermentasi seperti itu. Oke, karena kita sudah membahas mengenai sumber-sumber energi, hari ini kita akan membuat proyek utama kalian, yaitu membuat poster kampanye. Jadi poster ini akan menjadi media kalian untuk mengkampanyekan tentang hemat energi. Nah, ini contoh dari poster kampanye dari yang sebelum-sebelumnya, dari tahun lalu tentang tugasnya. Jadi sekarang kalian dibuat kelompok terlebih dahulu 3 sampai 2 orang ya. Lalu kalian diskusikan apa pesan utama yang ingin kalian sampaikan dalam kampanye kalian dan siapa target audiensnya, bisa anak-anak, keluarga, ataupun masyarakat umum. Oke, boleh sekarang dibuat kelompok terlebih dahulu, lalu didiskusikan dari 2 pertanyaan tersebut. Oke, kelompok yang sudah berdiskusi di sini kelompok siapa aja? Oke, kalian berdua. Oke, dari kalian berdua boleh disebutkan dari 2 pertanyaan ini apa pesan utama yang ingin kalian sampaikan, lalu target audiensnya itu siapa? Kami di sini fokus ke energi biomasa karena bisa dibuat dari limbah. Jadi pesan utama kelompok kami,
sampah bukan musuh tapi sumber energi. Untuk target audiensnya mungkin ke masyarakat umum jadi. Iya, betul. Oke, bagus sekali. Yang selanjutnya, apakah ada yang sudah juga? Saya tuh Ya. kalau kami mau poster anak-anak, jadi posternya warna tuh. Oke. Saya juga Bu, jadi kelompok kami itu menyasar keluarga agar bisa langsung melaksanakan vaksin di rumah. Oke, karena kalian sudah menemukan apa saja yang ingin kalian pesan utama dari poster kampanyenya dan target audiensnya, jadi sekarang silakan kalian kerjakan jadwal proyek kalian untuk dijadikan poster kampanyenya. Itu akan memberikan LKPD yang akan kalian gunakan untuk menyusun poster kampanyenya. Oke, dapat dilihat di LKPD-nya di situ terdapat nama anggota kelompok dan yang lain-lainnya. Oke, sebelum mulai kalian mengerjakan LKPD tersebut, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai teknologi yang dapat digunakan untuk menambah wawasan kalian untuk di dalam poster kampanye kalian. Jadi di sini Ibu akan membahas mengenai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, jadi apa itu PLTS? Nah, PLTS ini di sini dapat dilihat ya. Di sini ada gambarnya. Jadi ini ada penangkapan energi matahari. Jadi panel surya ini memiliki sel fotovoltaik yang menangkap energi matahari di sini. Di poin pertama, lalu dikonversi ke arus arah. Jadi cahaya matahari menembus sel fotovoltaik ini yang pertama dan menghasilkan arus arah. Lalu dikonversi ke arus bolak-balik atau arus DC, kemudian diubah menjadi arus bolak-balik AC oleh inverter. Nih. Lalu setelah itu disalurkan. Kalau sudah itu disalurkan ke rumah-rumah atau digunakan untuk keperluan industri. Lalu apabila penyimpanan listriknya itu listrik yang tidak terpakai itu dapat disimpan dalam baterai atau digunakan saat sinar matahari tidak tersedia. Jadi bisa disimpan juga untuk apabila energi matahari tidak tersedia di dalam penyimpanan listrik ini. Untuk cara pengerjaan dari PLTS ini. Lalu yang selanjutnya, ini merupakan Ibu mempunyai contoh dari PLTS yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan contoh PLTS yang ada di Indonesia. Oke. Pembangkit listrik tenaga surya tahun Cilandak, Nusa Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Nah, ini merupakan PLTS Kampung Cirata yang ada di lokasinya di Waduk Cirata di Purwakarta. Jadi kapasitasnya itu mencapai 192 dan akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Terus tadi juga jumlah panel suryanya itu mencapai kurang lebih 340.000. Oke, terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga air. Nah, gimana sih cara kerjanya dari PLTA ini? Jadi PLTA ini mengandalkan air yang jatuh dari ketinggian. Jadi boleh dilihat arahnya. Nah, jadi semakin tinggi air maka semakin besar juga energi potensial yang dimilikinya. Nah, di sini itu ada rumus energi potensial. Nah, rumusnya itu M kali G kali H, di mana M itu berupa massa air, G-nya itu gravitasi, dan H-nya itu ketinggian air. Nah, jadi airnya itu setelah jatuh akan mengalir cepat dan memutar turbin yang di sebelah sini. Oke, terlihat? Oke, nah jadi di sini juga terdapat ada perubahan energi menjadi energi kinetik. Nah, jadi rumus dari energi kinetik itu apa? Energi kinetik adalah setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, di sini V-nya itu kecepatan aliran air. Nah, tadi dari turbin itu turbin yang bergerak akan menggerakkan generator untuk menghasilkan arus listrik. Jadi langsung ya dialirkan ke arus listrik. Nah, contohnya Bu, di Indonesia itu ada nggak sih PLTA? Ada. Nah, contoh dari PLTA yang ada di Indonesia yaitu ada di Cirata juga. Satu negara terbesar dan tertua di Indonesia. Ada di tahun 80-an, tapi untuk sekarang lagi dalam mesin mencari 5 tempat terbersih dan paling ramah lingkungan di Indonesia. Ini dia tempatnya akan pembangkit listrik tenaga air Waduk Cirata. Kayak ini guys, ini pembangkit listrik yang ada dalam gunung yang namanya Gunung Capaian. Dan ini udah ada dari tahun 80-an. Kok bisa ya teknologi secanggih ini? Tapi ada di zaman dulu, bahkan pernah jadi yang terbesar di Asia. Total ada 8 pembangkit yang kapasitasnya itu 1000 megawatt. Kira-kira listrik buat ratusan ribuan terpergila dan pasti kalian juga penasaran kan gimana caranya air bisa berbagi listrik? Nah, simpelnya air yang ada dalam dukungan atau masyarakat bakal dialirkan ke pipa yang
sama balik Madura. Jadi kalau lagi butuh supaya tambahan, nah PLTS ini nih yang bantuin. Justru gue kaget dari PLTS sih yang Indonesia punya teknologi pembangkit listrik energi terbarukan yang sebesar ini. Lingkungan alamnya jadi lebih bersih dan gak banyak polusi udara. Gimana guys menurut kalian? Lanjut nanti. Oke, nah itu merupakan contoh dari energi air PLTA yang ada di Indonesia, salah satu contohnya ini. Oke, dari dua sumber energi tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya Bu. Oke, karena tidak ada, kita lanjut ke sumber energi yang selanjutnya. Nah, di sini terdapat pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, gimana sih cara kerjanya? Buku ini dibelah, gue bikin pembangkit. Oke, nah ini jadi dari PLTB ini, jadi angin itu akan memutar baling baling. Nah, jadi baling baling yang berputar ini akan memutar turbin. Oke, nah terus apabila putaran turbin itu kan nanti jadi kalau misalnya ini kan ada gambarnya ya. Ini jadi kalau baling baling memutar itu akan menggerakkan generator. Baling-baling turbin ini akan menggerakkan generator. Jadi ini baling-baling turbin lalu akan menggerakkan generator, lalu putaran baling-balingnya diteruskan ke generator utama di sini. Nah, lalu generator itu menghasilkan listrik. Nah, generator mengubah energi mekanik dari putaran turbin yang tadi menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Lalu listrik didistribusikan. Nah, listrik yang dihasilkan dari generator kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi untuk digunakan oleh masyarakat industri. Oke, ini ada contoh juga dari PLTB yang ada di Indonesia. Ini adalah pembangkit listrik tenaga angin pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara. Ini dia pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap, Sulawesi. Ini merupakan contoh PLTB yang ada di Indonesia yang ada di Sulawesi Selatan. Akhirnya bisa lihat cincin atau turbin angin ini di depan mata. Wah, keren banget sih. Kemarin kan juga cerita mengenai dari kami cari lebih satu tua. Dan aku ajak Erika ke sini. Jujur gak berarti ngomong dan bangga ngeliat cerita ini. Karena ini pembangkit listrik tenaga angin pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara. Pembangkitnya di mana? Oke, yang tadi jumlah turbinnya itu sekitar 30 turbin dan dapat menyuplai kurang lebih 70.000 ininya apa 70.000 rumah yang ada di sekitarnya. Oke, yang selanjutnya ada PLTBM atau pembangkit listrik tenaga biomasa. Jadi tadi kalau nggak salah udah ada yang menyebutkan yang mengenai PLTBM ini. Nah, jadi di sini gimana sih cara kerjanya untuk PLTBM ini menghasilkan listrik? Jadi dari ini biomasa ini kayak kotoran ternak, kayu, ranting, serbuk, terus limbah pabrik, terus ada sampah kotoran. Lalu ada juga dari hasil limbah pertanian seperti jerami, jagung gitu. Nah itu di ini apa kan semua bahan ini kan mengandung energi kimia dalam bentuk senyawa karbon yang akan dilepas melalui proses pembakaran. Nah lalu di sini ada proses konversi energi di pembangkit listrik biomasa. Nah, ada pembakaran biomasa. Jadi biomasa tadi biomasa itu yang apa? Semacam bahan limbah pabrik, limbah ternak kayak gitu-gitu. Nah, itu dimasukkan ke dalam pembakaran biomasa. Lalu terdapat di pembakaran ini terdapat perubahan energi kimia dalam biomasa berubah menjadi energi panas. Lalu yang selanjutnya terdapat pemanasan air menjadi uap. Jadi panasnya ini dari pembakaran dipindahkan ke boiler atau kata lain. Lalu di dalam boiler ini air dipanaskan sehingga menjadi uap yang bertekanan tinggi. Jadi sistem perpipaan itu tertutup menjaga tekanan agar tetap tinggi. Lalu uap menggerakkan turbin. Jadi uap itu berpindah dan akan menggerakkan turbin. Nah uap lalu kan tekanan dan suhunya itu tinggi dan dapat memutar turbin. Lalu terdapat perubahan energi panas menjadi energi kinetik di sini. Lalu yang selanjutnya turbin menggerakkan generator. Jadi gerakan turbin ini menyebabkan medan magnet dalam generator itu berputar, lalu terjadi konversi energi gerak menjadi energi listrik. Lalu selanjutnya akan terjadi distribusi energi ke konsumen. Jadi di sini listrik dari generator tidak langsung dialirkan ke konsumen. Jadi pertama dialirkan dulu ke power transformator di sini. Lalu untuk dinaikkan tegangannya agar efisien dikirim melalui jaringan listrik pada jarak jauh. Lalu yang selanjutnya didistribusikan ke berbagai konsumen. Jadi dari gardu induk, tegangan ini diturunkan kembali dan disalurkan ke berbagai penggunaan. Ada bisa ke rumah tangga, sekolah, dan fasilitas, lalu bisa juga ke industri dan pabrik. Nah ini merupakan ada contoh dari PLTBM yang ada di Jawa Barat. Nah di sini ada pengelolaan sampah di Banyumas.
Nah, jadi program Pengolahan ini sampah terbaik di Asia Tenggara ada di Indonesia. Bahkan ya, dari beberapa negeri datang ke sini cuma belajar bangga di mana apa pertama dari 5 lokasi terbersih dan paling ramah lingkungan di Indonesia. Banyumas, jujur kaget banget pas tahu Banyumas itu salah satu tempat dengan pengolahan sampah terbaik di Asia Tenggara. Di 2018 Banyumas itu pernah keluar sampah, sampah ada di mana-mana termasuk di jalan juga sampai akhirnya mengundung pencemaran lingkungan ya. Warga rugi tapi cuma dalam waktu 5 tahun mereka berhasil bikin negara dari luar negeri datang buat belajar pengolahan sampah. Oh bisa ya? Karena ternyata mereka punya program yang namanya Sumpah Pengusulan Sampah Berubah Uang di Banyumas di sana udah gak ada bersama pemerintah lagi karena ada ASN yang fokus mengolah sampah ini keluar dari Banyumas sebagai pengolahan sampah mereka. ASN ini bakalan ngumpulin, milah, olah sampah semua jadi mereka benar dan bisa jual lagi. Contohnya sampah organik atau sisa makanan bisa dijadikan pupuk atau kayu mungkin dibakar karena ada juga sampah yang bisa jadi bahan bakar atau ada kayu mengganti batu bara. Nah kalau plastik bisa jadi alat rumah. Ini kalau keren lagi nih warga Banyumas bisa jual sampah mereka. ASN sampah plastik bisa jual sampai 6.000 rupiah per kilo dan organik bisa sampai 500 rupiah per kilo. Ayo siapa yang belum tahu kalau di Indonesia ada sistem pengolahan sampah sekeren Banyumas ini jadi bukti harapan kalau Indonesia juga bisa. Kira-kira ada lain belum cari di Banyumas ya? Lain juga nih. Oke, nah ini ada tadi ya sudah dilihat juga di sini ada program sulap sampah berubah menjadi uang. Jadi sampah di Banyumas itu sudah tidak lagi dikelola oleh pemerintah, tapi dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat atau biasa disingkat sebagai KSM. Jadi contoh pengolahannya itu seperti apa? Jadi sampah sisa makanan dijadikan pupuk atau menggunakan ulat untuk menjadi pakan ternak. Lalu juga sampah dijadikan bahan bakar atau RDF untuk mengganti batu bara. Lalu sampah plastik itu bisa digunakan sebagai atap rumah atau paving block juga bisa. Jadi warga Banyumas ini dapat menjual sampahnya kepada kelompok swadaya masyarakat ini. Oke, karena tadi sudah dibagikan untuk LKPD-nya, sekarang kalian silakan untuk berdiskusi kelompok. Nah, di situ kan sudah terdapat dilihat LKPD-nya. Di situ ada arahan untuk mengelompokkan jenis energi, lalu menuliskan kelebihan dan kekurangannya. Lalu di sana kalian akan merancang poster kampanye pemanfaatan atau penghematan energi. Oke, silakan kalian untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk waktu 5 menit untuk berdiskusi mengenai energi apa yang akan kalian gunakan dalam poster kampanye kalian. Oke, silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Jadi nanti setelah diskusi kalian akan maju ke depan dan memilih elemen-elemen yang akan digunakan pada poster kampanye kalian. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan potongan-potongan gambar dan kalian nanti tinggal menempel dan sekarang kalian membuat dulu polanya atau elemen-elemen apa yang akan kalian gunakan dalam poster kampanye kalian. Oke, boleh silakan didiskusikan terlebih dahulu dalam waktu 5 menit. Jadi gimana dong? Oke, untuk menambah data pada poster kampanye kalian, nah di sini terdapat data konsumsi energi di Indonesia tahun 2022. Nah, jadi Ibu mempunyai LKPD lagi. Nah, di sini kalian dapat menghitung dari data konsumsi energi di Indonesia tahun 2022. Di sini sudah ada tugasnya. Dan nanti jadi kalian dapat membuat diagram yang digunakan untuk menambah poin data pada poster kampanye kalian. Oke, boleh dikerjakan juga. Oke, silakan dikerjakan. Oke, dikerjakan dalam waktu 5 menit juga. Oke, apakah sudah selesai? Sudah.
2, silakan untuk mengambil minat yang akan kalian gunakan dalam prosesnya. Oke, sebelum ditempel kalian ini ya, kalian perhatikan baik-baik mau disimpan, mau ditempel di bagian mananya. Karena ini stiker, jadi nggak bisa diambil. Ya, jangan. Oke, yang selanjutnya baik kelompok 3, silakan maju. Karena sudah, silakan dikerjakan ya untuk ditempel terlebih dahulu. Nanti kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Satu udah selesai? Kelompok 2 kan? Satu udah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Belum. Kalau satu mandiri belum. Oke, kita tunggu dulu untuk kelompok 3. Kelompok 3 mau. Ini Mas Batu. Udah. Itu ada kayaknya. Yuk, ke belakang gitu. Kelompok 3 udah selesai? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan presentasi kelompok. Oke, mau siapa yang presentasi terlebih dahulu? Kelompok 3. 1. Mulai kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan. Oke, yang lainnya diperhatikan posternya. Itu kayak tadi lucu. Halo semua, kami dari kelompok 3 mengusung kampanye tentang video masak. Alasan pemilihannya adalah video masak berasal dari limbah organik seperti sisa makanan, kotoran hewan, dan sisa tanaman. Ini dapat mengubah sampah menjadi
alokasi energi sekaligus mengurangi pencemaran. Kelebihannya ramah lingkungan dan mengurangi limbah, bisa dikembangkan di daerah pertanian peternakan, mendorong ekonomi lokal dan pengelolaan sampah terpadu. Tapi kekurangannya untuk teknologi pengolahan yang belum umum. Yang kedua, potensi emisi tetap ada jika pembakarannya tidak efisiensi. Penjelasan diagram energi ini dalam diagram energi terbarukan hanya 7,57% yang bermasa menjadi salah satu penyumbang emisi di dalamnya, sementara gas alam 13,61% dan yang bumi mendominasi. Artinya energi biomasa perlu dipertimbangkan agar bisa menjadi alternatif nyata, terutama di daerah agraris. Target audiensnya petani, pengelola limbah organik dan masyarakat pedesaan. Kemudian slogan kami adalah ubah sampah jadi energi, ubah dunia jadi bersih. Oke, boleh gitu? Oke, sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Oke, yang selanjutnya boleh Kelompok berapa? 1 ibu. Dari kelompok Boleh 1. boleh satu. Ya satu. Oke, silakan maju kelompok 1. Perwakilan apa semua ibu? Semua. Silakan semuanya. Ibu. Kami dari kelompok 1 menilai energi matahari sebagai fokus kampanye kami. Alasan pemilihannya adalah yang pertama, Indonesia berada di garis khatulistiwa dan mendapatkan sinar matahari hampir sepanjang tahun. Ini membuat energi surya sangat potensial dikembangkan sebagai sumber listrik yang bersih, berlebihan, tidak menghasilkan polusi dan emisi karbon. Panel surya bisa dipasang di atap rumah, sekolah, hingga tempat ibadah. Cocok untuk daerah terpencil. Kekurangannya, biaya awal instalasi relatif mahal, bergantung pada cuaca cerah atau penjelasan diagram energinya. Nah, di sini ada diagramnya. Berdasarkan diagram konsumsi energi Indonesia tahun 2022, energi terbarukan baru digunakan sekitar 7,57%, dan matahari termasuk dalam angka tersebut. Sebaliknya, batu bara mencapai 44,83%, yang sangat mencemari lingkungan. Artinya, pemanfaatan energi matahari harus terus ditingkatkan agar bisa mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Untuk target audiensnya, ini untuk rumah tangga, sekolah, dan komunitas yang ingin mulai menggunakan panel surya. Slogan kami adalah sinar matahari energi masa depan. Oh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjelaskan dari poster kampanye yang telah kalian susun. Oke, selanjutnya yang terakhir kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 2 memilih energi air atau hidroelektrik sebagai fokus kampanye kami. Lihat nggak kawan-kawan? Tuh, itu bagus ya? Enggak. Alasan kami memilih tema ini ada 2, yaitu Indonesia memiliki banyak sekali sungai dan curah hujan yang sangat tinggi. Yang kedua, potensi untuk membangun PLTH atau pembangkit listrik tenaga air sangat besar, terutama di daerah pegunungan dan pedalaman. Oke, menurut kelompok kami, kelebihan PLTH ini ada 3, yaitu energi stabil dan dapat digunakan dalam skala yang sangat besar. Yang kedua, tidak menghasilkan gas rumah kaca. Nah, ini ramah sekali dalam lingkungan. Yang ketiga, sumber air bisa terus diperbarui oleh siklus hujan. Nah, ada pun kekurangan dari PLTA yang kami buat ini. Yang pertama, pembangunan bendungan itu terlalu mahal untuk ekosistem air.
Yang kedua, perlu lokasi yang sesuai. Tidak semua wilayah cocok dipasangkan dengan PLTA. Oke, selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Silakan. Yang menurut diagram konsumsi energi Indonesia pada tahun 2022, hidroelektrik hanya menyumbang 2,66%, angka yang sangat kecil padahal potensinya besar. Dengan memaksimalkan energi air, Indonesia dapat menurunkan konsumsi minyak bumi sebesar 31,32% dan batu bara. Nah, target audiens dari kami itu adalah pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar Sungai Besar. Nah, slogan kami adalah aliran air aliri harapan baru. Aliran air dari harapan baru. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menjelaskan poster kampanyenya. Oke, karena tadi kalian sudah mempresentasikan hasil dari poster kampanye kalian, sekarang ibu mau poster kampanyenya dikumpulkan terlebih dahulu. Poster kampanyenya. Oke, poster kampanyenya. Oke, jadi sekarang ibu akan memanggil kalian satu persatu dan kalian menilai dari ketiga poster ini. Oke, jadi nanti ibu akan memberikan kertas kepada kalian dan diisi di depan sini, lalu tulis nama dan menurut kalian berapa nilai yang cocok untuk poster kampanye dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, dimulai dari absen pertama. Aulia, silakan maju. Oke, baik, terima kasih kepada Aulia. Lalu yang selanjutnya absen kedua ada Diki. Silakan maju. Nilai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, yang selanjutnya absen ketiga ada Gandes. Gandes 3. Oke, baik, yang selanjutnya Kayla, silakan maju ke depan. Silakan, silakan. Oke, silakan. Oke, yang selanjutnya. Oke, boleh yang selanjutnya. Naswa, ya. Ayo. Oke, terima kasih. Oke, yang tadi Naswa. Dengan nilai 2,1. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Oke, karena kalian tadi sudah menilai dan membuat poster kampanye ini, sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Oke, jadi karena tadi sudah ya untuk materinya,
yang bisa kalian gunakan atau kalian lakukan di rumah untuk mendukung energi terbarukan. Setelah tadi kita belajar mengenai energi terbarukan, oke, boleh siapa yang ingin menjawab? Saya Bu, Ya, saya rasa energi surya karena bisa dipakai di banyak tempat. oke. Ada yang lain? Saya Bu, ya saya mau mulai mati listrik kalau tidak dipakai. Oke, betul sekali. Jadi kita juga bisa mendukung energi terbarukan itu dengan menggunakan peralatan hemat energi, lalu memasang panel surya di rumah, lalu mendukung kebijakan pemerintah tadi seperti yang di Banyumas itu, atau juga menggunakan tadi yang seperti yang kalian lakukan yaitu edukasi dan kampanye tentang pentingnya energi terbarukan. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, sekarang Ibu ingin mengetes kalian satu persatu. Di sini Ibu akan menampilkan gambar dan kalian sebutkan apakah itu energi terbarukan atau bukan. Oke, berurutan ya. Dari mana dulu? Oke, dari Naswa, lalu Yeriko dan terakhir ke Diki. Oke, dimulai dari Naswa. Di sini ada tabung asap pabrik. Merupakan energi terbarukan atau tidak? Ya. Oke. Selanjutnya Yeriko. Ya. Oke, betul. Yang selanjutnya Aulia. Iya. Tidak. Oke, lebih fokus lagi Aulia. Oke, yang selanjutnya Gadis. Tidak Bu. Oke, betul. Yang selanjutnya Ella. Iya Bu. Oke, Okan. Iya Bu. Oke, betul. Yang selanjutnya Daki. Iya Bu. Yang terakhir Diki. Saya bukan batu bara, tidak. Ya, oke. Oke, sudah benar semua ya mengenai. Jadi kalian sudah mengerti mengenai apa itu energi terbarukan. Dan juga kalian sudah membuat poster kampanye mengenai energi terbarukan ini dan semoga kalian lebih